Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita selalu berharap agar Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan selalu kasih sayangnya kepada kita. Allah memberikan kita selalu rahmat dan berkah ridhonya kepada kita, dan semoga Allah mengabulkan semua permintaan dan hajat kebutuhan kita, amin. Ya ikhwah, kita insyaallah melanjutkan pembahasan kita. Sekarang insyaallah kita masuk pada surat yang ke-103, surat Al-Asr. Surat yang sangat pendek tapi syarat makna. Yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya Al-Quran tidak turun 30 juz pun, maka satu surat ini, surat Al-Asr ini mencukupi untuk menjadi bimbingan kita, untuk menjadi hidayah petunjuk buat kita. Saking begitu luar biasa makna dalam surat Al-Asr ini. Padahal surat ini cuma 3 ayat, termasuk bagian dari surat yang paling pendek, surat Al-Asr, Al-Kautsar, An-Nasr yang 3 ayat kan ya. Tapi kandungannya itu yang begitu luar biasa, begitu mencakup pada semua aspek, semua lini, semua hal. Ikhwah, sampai pun para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka membiasakan membaca surat Al-Asr ini pada pertemuan-pertemuan, ketika mereka ketemu satu sama lain, kemudian ketika mereka berpisah, mereka kemudian menutup perpisahannya sebelum mereka membaca kafaratul majlis, maka ditutup dengan membaca surat Al-Asr ini untuk mengingatkan satu sama lain tentang betapa pentingnya surat Al-Asr ini, bahwa makna di dalam surat ini benar-benar harus terinterpretasi dalam kehidupan kita, harus benar-benar masuk dalam keseharian kita, hingga selalu diingatkan oleh para sahabat mereka satu sama lain. Maka itu juga pentingnya kita untuk mempelajari surat ini, untuk benar-benar memahami surat ini. Dan ini sebetulnya sangat gampang sekali buat kita ya. Cuma 3 ayat, dan 3 ayat yang sangat pendek sekali. Dan saya yakin juga insya Allah semua dari kita udah maklum lah, udah paham lah dengan kandungan surat Al-Asr ini. Nah, ini hanya untuk sekedar mengingatkan, tambahan wawasan, siapa tahu ada yang belum didapat sebelumnya, ataupun yang sudah tahu, semoga menambah pemahaman, menambah kesadaran kita terhadap isi kandungan surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa. Ikhwah, ada banyak sekali ayat yang Allah mulai dengan sumpah yang berkaitan dengan waktu. Wal fajr wal lail wan nahari idza tajalla wad duha. Ada banyak sekali sumpah Allah yang dikaitkan dengan waktu. Dan pasti kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, pasti ini bukan hal yang biasa. Pasti ada pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Dan tentu ini adalah bukan hal yang sembarangan. Ini tentu hal yang luar biasa yang harus kita perhatikan. Nah, di dalam surat Al-Asr ini, kalau di dalam surat lain tadi wal fajr wad duha wal laili idza yaghsha, itu hanya bagian-bagian waktu saja. Bagian-bagian kecil dari waktu saja. Sementara Al-Asr ini adalah semuanya, demi masa, demi waktu. Kalau kita ngomong masa, waktu memang ada banyak kata dan akuan yang Allah pakai. Kadang Allah pakai asar, kadang Allah pakai waqt, kadang Allah pakai dahar, macam-macam memang Allah pakainya. Di ayat ini Allah pakai demi masa. Ada juga sebagian yang menafsirkan demi waktu asar. Nah, memang sama sih ya, sama tulisannya, dan memang mufasir juga menerjemahkan dua hal ini ya, demi masa atau demi waktu asar.
Demi masa, ini artinya kita harus benar-benar memperhatikan yang namanya masa waktu ini. Ini al-asr ini sama seperti Allah katakan anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kami turunkan dari langit itu air melimpah. Maksudnya adalah sesuatu yang diperas hingga seperti anggur diperas, kemudian keluarlah sari-sarinya. Nah, itulah al-asr. Maka waktu itu juga harus sesuatu yang kita benar-benar peras benar waktu yang Allah berikan kepada kita, hingga kita bisa mengoptimalkannya dengan sebaik mungkin. Makanya ketika Allah bersumpah dengan masa di sini wal asr, kemudian sesudahnya disambung dengan innal insana lafi khusr. Seluruh manusia ini ya, tidak terkecuali seluruh manusia, termasuk kita ya, termasuk kita. Yang juga benar-benar harus kita perhatikan ini diri kita sendiri memang. Jangan sampai kemudian kita terlalu melihat orang lain, lalu kita lupa dengan diri kita sendiri. Karena tentunya ketika Allah menyampaikan sesuatu ayat dalam Al-Quran, walaupun memang mungkin itu ketika diturunkan asbabun nuzulnya mungkin tentang Rasulullah, tentang sahabat, atau tentang mereka yang menentang Islam, Abu Jahal, tapi itu juga harus menjadi bagian untuk kita tadabburi. Misalnya Allah ketika mengatakan kan la yanal insana ya Allah ar-ra'ahu istaghna, sungguh janganlah begitu. Sudah kita pernah bicarakan sebelumnya kan ya. Sungguh manusia itu sangat melampaui batas ketika dia melihat dirinya merasa cukup. Walaupun ayat ini tentang Abu Jahal, tapi kita juga harus introspeksi diri kita. Apakah kita menjadi orang yang melampaui batas karena kita merasa semuanya bisa kita dapatkan dengan mudah? Seperti itu juga ketika Allah mengatakan innal insana lafi khusr, sungguh manusia ini benar-benar berada di dalam kerugian, bukan cuma sekedar berada dalam kerugian ya. Ada dua kata taukid di sini. Ada inna, adalah sungguh benar-benar manusia itu berada dalam kerugian. Sangat rugi manusia itu. Benar-benar rugi sekali manusia itu. Maka yang menjadi kita harus renungkan adalah bahwa manusia itu adalah diri kita ini. Kita ini benar-benar berada dalam kerugian. Rugi seperti apa? Awal asar tadi itu. Allah kasih kita modal masa. Allah kasih kita modal waktu. Kalau kita tidak menggunakannya dengan sebaik mungkin, maka benar-benar kita dalam kerugian. Karena ikhwah, waktu yang Allah berikan kepada kita ini bukan sesuatu yang gratis. Memang kelihatannya gratis sih ya. Kelihatannya gratis ya. Kita nggak harus bayar ke siapa gitu. Beda ya, misalnya kalau kita ke tempat permainan misalnya, ada waktunya 1 jam. 1 jam bayar misalnya 10.000, 20.000, 100.000, atau main futsal 150.000 sekali main. Kalau kita kemana ke tempat rekreasi ada bayarnya, itu berasa sekali. Maka ketika kita membayar seperti itu, waktu atau tempat yang kita gunakan tuh biasanya kita gunakan dengan optimal, benar, sayang bener gitu ya. Kalau sampai ada waktu yang kita sewa di waktu tempat yang kita sewa di waktu itu kemudian kita membuang-buang. Kita misalnya sewa lapangan futsal 150.000, lalu kemudian apa yang kita lakukan? Kita tinggalkan lapangan futsal itu. Kita makan di luar, kita minum di luar, balik lagi habis waktunya. Nggak mungkin kita kayak gitu kan ya. Pasti kalau kita memang main nyewa lapangan futsal, kita main pasti dengan teman-teman kita dari awal jam misalnya jam 4 sampai jam 5. Dari awal jam itu udah kita sebelumnya udah standby di situ. Sampai menjelang detik-detik jam 5 pun nggak mau kita meninggalkan itu sampai benar-benar habis jam 5. Karena kita merasa itu bayar. Karena kita merasa ada sesuatu yang kita keluarkan untuk waktu itu. Nah, seperti itu juga sebetulnya waktu yang kita pakai ketika kita hidup di dunia ini. Nggak gratis ya, wah. Nggak gratis sahabat, nggak gratis. Allah kasih itu seperti modal buat kita. Seperti modal buat kita dalam berusaha. Kita usaha nih ya, ada yang ngasih kita modal misalnya 10 juta. Nah, seperti itu modal waktu itu. Maka uang 10 juta yang diberikan orang kepada kita ini harus benar-benar kita gunakan dengan sebaik mungkin, dengan seoptimal mungkin. Jangan kemudian ketika orang ngasih uang 10 juta,
Udah beli barang segala macam. Ada sisa kita pakai buat jalan-jalan, hura-hura, senang-senang. Usaha belum mulai. Usaha belum kelihatan hasilnya, udah jalan-jalan segala macam. Ada untung sedikit, udah dipakai buat poya-poya, udah dipakai buat beli barang-barang mewah. Habis lah jadinya 10 juta tadi itu. Ya kayak gitulah waktu tadi itu, maka rugi kemudian kan ya. Maka bukan untung yang didapatkan orang ketika dipakasih modal 10 juta tapi nggak dipakai dengan sebaik mungkin, bukan untung yang didapatkannya, pasti rugi ya seperti itu tadi itu. Allah kasih kita modal waktu itu bukan gratis. Kenapa nggak gratis ya, Wah? Kita memang nggak bayar sih ya, nggak kayak kita nyewa lapangan pusat tadi atau kita masuk taman rekreasi, tempat rekreasi. Memang berasa bayar, kita mengeluarkan uang 100.000, 200.000, tambah mahal tambah sayang kita. Kita tambah mahal masih tambah sayang. Ada tempat permainan mewah gitu, kita bayar misalnya masuknya aja 2 juta misalnya. Pasti tambah sayang kita. Tidak menggunakan waktu kita yang kita bayarkan dengan sebaik mungkin, tambah sayang. Memang nggak berasa bayar. Tapi akan ada tagihan nanti di belakangnya. Ini udah kayak ini dikasih Allah kartu kredit gitu, kartu kredit. Dikasih dulu di depan. Nah, belanja, dipakai berkali waktu itu, nanti di belakang, di akhir bulan, di awal bulan ada tagihannya. Nah, masalahnya memang kalau tak butuh kredit sih bisa kita usahain bayar. Nah, kalau waktu tagihannya, kalau kita di waktu tua atau di waktu kita dewasa sadar sih alhamdulillah ya, tagihan ternyata dari apa yang kita lakukan di masa muda, dari apa yang kita lakukan di masa kita sebelum dewasa, ternyata banyak yang nggak bermanfaat. Tagihannya ternyata apa? Hidup kita kurang berkah, hidup kita kurang baik, hidup kita nggak terarah, hidup kita banyak yang kita buang-buang dari umur, dari waktu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita sadar alhamdulillah tagihannya berasa gitu di waktu kita dewasa, di waktu kita sudah tua. Kemudian kita memperbaiki diri kita. Ya, akhirnya kemudian kita gunakan kartu kredit yang Allah berikan tadi kepada kita dengan sebaik mungkin untuk benar-benar barang hal yang bermanfaat. Nah, yang masalah ini kalau tagihan jadi akhirat. Nah, kalau kita udah selesai itu ya, kita udah menghembuskan napas terakhir. Atau belum napas terakhir dah, malaikat Israel udah datang ke kita. Udah di sini nih. Nyawa kita udah di gor istilah dalam hadis itu kan ya. Udah di kerongkongan. Ketika pintu tobat sudah ditutup, lalu kita sadar semua yang kita lakukan terbuka kemudian. Semua yang pernah kita lakukan di masa muda kita, di masa dewasa kita, di masa tua kita terbuka kemudian. Maka terlihatlah kita benar-benar dalam kerugian karena nikmat umur yang Allah berikan kepada kita tadi tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin, maka terasa sekali dalam kerugiannya itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Gunakan, manfaatkan yang 5 sebelum yang 5. Masa muda sebelum masa tua, syababaka qabla haramik, faragika qabla syughlik, ketika kita lapang sebelum sibuk, sehataka qabla saqamik, ketika kita sehat sebelum sakit. Karena kalau waktu yang sesudahnya itu, yang sebelumnya, yang sesudahnya sakit kah, tua kah, sibuk kah, apalagi yang terakhir itu, sebelumnya kan faqrik, gina qabla faqrik, kaya sebelum miskin. Ada yang terakhir, yang paling terakhir udah selesai tadi semuanya. Hayataka qabla mautik, apalagi kalau sampai kematian menjemput kita, ya kalau penyesalan yang ada. Kita ngerasa sekali nanti umur yang Allah berikan ini benar-benar bukan hal yang gratis, ada hitungannya semuanya di sisi Allah. Makanya katanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih itu, Rasulullah mengatakan kan, la yazalu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', tidak akan bergeser, tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat di padang mahsyar hingga dia ditanya pada 4 hal. 2 hal masalah umur, ikhwah. Syababaka qabla haram, ditanya 2 hal itu tentang umur. An syababa fi ma'afna,
Saya lupa persisnya ini. Masa mudanya dihabiskan untuk apa? Dan umurnya dihabiskannya untuk apa? Masa muda dan umur, dua hal ditanya nanti sama Allah. Nah, kalau kita nggak gunakan dengan sebaik mungkin, ya pasti yang namanya kerugian itu menghinggapi. Pasti akan ada penyesalan dalam diri kita. Tagihannya akan begitu besarnya. Nah, dibayarnya di neraka misalnya kalau di hari kiamat. Ini dulu ya kawan. Insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya pembahasan ayat yang ketiga terutama nanti, karena ini memang intinya di ayat yang ketiga ini ya, kita keluar dari kerugian kan ya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.